Mayoritas masyarakat Indonesia adalah orang yang religius. Bahkan negara kita itu berlandaskan nilai-nilai agama. Dari kecil kita sudah diajarkan konsep agama oleh orang tua kita, bahkan sebelum kita mampu membaca dan menulis, apalagi berpikir rasional dan dependen. Maka dari itu, jika kita dibesarkan dari keluarga yang religius, maka kemungkinan besar kita akan tumbuh dan menjadi dewasa sebagai orang yang religius. Kemudian mewarisi sifat religius ini ke generasi selanjutnya. Mungkin saja ini salah satu alasan mengapa agama itu bisa sangat kuat, bahkan populer, bahkan banyak orang yang rela mati demi membela agama yang mereka anggap benar, padahal belum tentu agama yang mereka anggap benar itu benar. Karena sejujurnya banyak klaim-klaim dari agama yang bertolak belakang dengan realitas. Jika ada klaim yang bertolak belakang dengan realitas, maka klaim itu sudah tentu salah dan membuat agama yang membuat klaim itu salah atau palsu. Namun tetap saja agama bertambah kuat dan bertambah populer. Makanya di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin saja menjadi alasan mengapa agama itu sangat populer. Simak video ini sampai habis. Alasan pertama yang membuat agama itu sangat kuat dan populer itu karena agama mempunyai jawaban atas semua pertanyaan. Jawaban ini tentu saja tidak semua benar, namun yang terpenting agama mempunyai jawaban. Dan bagi kebanyakan orang ini sudah lebih dari cukup, karena terdapat rasa nyaman ketika kita itu mempunyai jawaban terhadap pertanyaan seperti mengapa kita terlahir, kemana kita akan pergi setelah mati, dan apa tujuan hidup ini. Meskipun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak mempunyai jawaban pasti dan tidak perlu dijawab. Orang religius bisa mengatakan, saya tidak tahu, berarti ini adalah kehendak Tuhan. Jawaban ini akan selalu lebih mudah dibanding dengan mengatakan saya tidak tahu. Maka ayo belajar dan cari tahu jawaban yang sebenarnya. Kita harusnya tidak boleh merasa puas dengan jawaban simpel yang membuat diri kita nyaman. Secara pribadi, saya itu lebih memilih kejujuran daripada rasa nyaman. Saya juga memilih realitas daripada fiksi, mitos, atau cerita luar biasa di luar nalar yang kemungkinan besarnya itu hanya dibuat-buat. Alasan kedua adalah agama itu membuat kita merasa bersalah dan berdosa ketika kita tidak lagi mempercayainya atau mentaatinya, bahkan melakukannya saja akan dianggap perbuatan yang salah. Makanya agama itu seringkali kebal terhadap kritikan, karena mengkritik agama dianggap sebagai perbuatan yang jahat atau tindakan kriminal. Melanggar peraturan agama juga membuat kita merasa bersalah dan sangat berdosa jika kita tidak lagi melakukan ritual agama tersebut. Agama membuat kita merasa bersalah karena melanggar aturan yang sebenarnya tidak berbahaya sama sekali dan tidak masuk akal. Melakukan suatu hal itu bukanlah hal yang buruk. Mengkritisasi sesuatu juga bukan hal yang kriminal jika dilakukan dengan cara yang tepat. Karena tidak ada hal yang harusnya kebal terhadap kritikan. Semua cabang ilmu, semua ideologi, semua agama harusnya terbuka terhadap kritikan. Tidak melakukan ritual agama bukan berarti kita itu orang jahat. Baik buruknya seseorang tidak ditentukan oleh agama yang mereka anut, namun ditentukan oleh perilaku keseharian dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Alasan ketiga adalah agama itu membuat kita merasa spesial. Semua orang pasti ingin menjadi spesial, apalagi menjadi orang spesial sebagai pilihan Tuhan. Pasti kita merasa nyaman dan spesial ketika kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Tuhan selalu menjaga dan mengawasi kita, bahkan akan menghadiahkan surga di akhirat nanti. Ini bahwa kamu itu sangat spesial, dan begitu pun melihat orang lain membuat semangat beragama itu meningkat. Mempercayai hal tersebut ketika masih anak-anak memang mempunyai manfaat. Namun ketika kita sudah dewasa, kita menyadari bahwa semua orang spesial. Sebenarnya tidak ada yang spesial. Alasan keempat adalah agama membuat manusia menjadi berkelompok-berkelompok. Kebanyakan orang beragama mempunyai mental kita versus mereka. Kita yang benar dan mereka yang salah. Kita akan masuk surga, mereka akan masuk neraka. Tuhan mencintai kita, namun mereka adalah musuh Tuhan. Salah satu sifat alami manusia sebagai binatang sosial adalah keinginan untuk diterima dan menjadi bagian dari sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Pada kehidupan awal manusia, hal ini sebenarnya sangat bermanfaat, karena dengan hidup dalam kelompok, kita itu lebih mudah bertahan hidup. Namun sekarang hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, karena banyak orang yang percaya bahwa hanya kelompoknya lah yang benar, dan semua kelompok yang berada di luar kelompoknya harus diajak bergabung, dan ketika mereka menolak, maka harus diperangi. Dan alasan kelima lah,
Agama itu membuat moralitas terlihat sangat sederhana. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua mau menjadi orang yang baik, namun tidak semua mempunyai cara yang sama bagaimana menjadi baik. Agama membuat hal ini sangat sederhana dengan mengatakan, ikuti aturan agama kami, maka kalian akan otomatis menjadi orang baik. Hal ini tentu saja sangat gampang dan sederhana, tidak perlu pemikiran kritis atau kecerdasan yang tinggi untuk melakukannya. Tapi sayangnya moralitas tidaklah sesederhana itu, karena moralitas tidak bersifat absolut, justru bersifat fluid, fleksibel, dan subjektif. Standar orang manusia itu selalu berubah-ubah sesuai zaman. Ada zaman di mana perbudakan itu dianggap normal dan hal yang sangat wajar, bahkan tidak dilarang dan diperbolehkan oleh agama. Namun sekarang karena adanya konsep kekerasan manusia, maka perbudakan itu dihapus. Jika kita hanya berpatokan pada moralitas yang ada pada agama, maka sekarang mungkin sebagian dari kita itu adalah budak dari orang lain. Apa yang dianggap baik pada zaman dulu belum tentu baik di masa sekarang atau di masa depan. Perlu digarisbawahi bahwa moral itu tidak lahir dari agama, namun lahir dari proses interaksi sosial antara manusia dan kemampuan manusia dalam memahami rasa sakit, kemudian menimbulkan sifat empati. Manusia itu tidak selalu benar, makanya banyak kekurangan yang harus senantiasa diperbaiki. Alasan yang keenam adalah doktrinasi pada masa anak-anak. Seperti saya katakan di awal bahwa dari kecil kita sudah diajari tentang agama, bahkan sebelum kita membaca dan menulis. Inilah alasan mengapa banyak orang yang tidak berpindah agama setelah mereka dewasa, karena kita telah diajarkan untuk percaya terhadap agama pada saat kita belum cukup umur untuk mempertanyakannya dan memikirkannya baik-baik. Jika cerita-cerita yang ada dalam agama itu dijelaskan atau diajarkan pada saat kita sudah remaja ataupun dewasa, maka kemungkinan besar kita akan menertawakannya dan tidak menganggapnya serius. Tetapi ketika kita diajarkan ketika kita masih umur 4 tahun, kita akan menganggapnya benar meski cerita tersebut sebenarnya sangat konyol. Ditambah peran orang tua itu memperkuat kepercayaan tersebut. Belum lagi semua orang yang tinggal di sekeliling kita juga mempercayai hal yang sama. Jadi kita tidak pernah menganggap cerita itu konyol, sampai mungkin setelah dewasa beberapa orang dari kita mulai mempertanyakannya dan mulai mengecek kebenarannya. Banyak orang bahkan berhenti ketika mereka mulai mempertanyakannya karena merasa takut akan berubah pikiran dan menganggap itu adalah perbuatan yang buruk. Berubah pikiran itu memang hal yang sangat-sangat sulit karena kita harus mempelajari sangat banyak hal baru dan mengecek satu persatu kepercayaan yang kita anggap salah. Apalagi membicarakan hal seperti ini ke orang religius, maka kita akan dianggap menyimpang. Alasan selanjutnya adalah agama itu membuat kita berpikir dapat mengendalikan hal yang sebenarnya tidak dapat dikendalikan. Banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa diprediksi. Hal buruk dapat terjadi kapanpun dan kepada siapapun. Namun jika kita berpikir bahwa dengan berdoa kita akan mampu menghindari hal buruk tersebut, maka ini dapat membuat orang merasa aman dan nyaman. Kenyataannya terkadang doa tidak berpengaruh pada hidup kita. Contohnya, jika ada orang yang terkena penyakit dan kena penyakit itu tangannya harus diamputasi, maka meskipun kita berdoa siang dan malam selama berbulan-bulan, tangannya yang telah diamputasi itu pun tidak akan tumbuh secara ajaib. Padahal dalam agama Tuhan itu maha kuasa. Menumbuhkan tangan yang telah teramputasi pasti sangat mudah, apalagi jika kita berdoa dengan tulus kepadanya. Dan alasan yang terakhir adalah agama itu dijadikan bisnis dan sumber penghasilan bagi banyak orang. Bisnis biasanya mempunyai produk dan mempunyai biaya produksi, kemudian menjual produk tersebut sehingga dapat menghasilkan uang atau keuntungan. Namun dalam agama, orang akan rela menghabiskan banyak uangnya untuk disumbangkan kepada organisasi keagamaan, rumah ibadah, sekolah berbasis agama, dan lain sebagainya, dengan imbalan bahwa kelak mereka akan masuk ke dalam surga. Ironisnya, produk yang mereka beli itu tidak akan mereka lihat sampai mereka mati. Makanya banyak orang yang bisa kaya raya dalam bisnis ini. Mereka bisa menjadi sangat populer dan sangat kuat. Itulah tadi beberapa alasan mengapa agama sangat populer. Jika kalian mempunyai alasan lain, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Tujuan dari video ini bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu, namun sebagai bahan berpikir bagi kita semua. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun komentar, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, dengarkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, teruslah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you next time, bye-bye.